Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada Ahad pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua akan memberkahi kehidupan kita. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita itu harus bersyukur. Yang pertama, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu demikian luas dan tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sampai hari ini tidak ada satupun alat yang secanggih apapun yang bisa mengukur berapa nikmat Allah tersebut. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mungkin mampu. Sehingga tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita ingin nikmat yang telah diberikan ini selalu bertambah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Tuhanmu telah memberikan satu maklumat bahwasanya jikalau engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, la azidannakum, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Itu kalau kita bersyukur. Tetapi wala in kafartum, kalau kita ingkar, kita tidak pandai berterima kasih kepada Gusti Allah, maka inna adzabi lasyadid, nikmat bisa berubah menjadi azab. Jadi sesungguhnya rasa syukur ini adalah upaya kita untuk mengikat nikmat supaya tidak lepas, supaya nikmat itu tidak diganti menjadi azab. Contoh diberi nikmat tidak bersyukur itu, misalnya seringkali saya sampaikan, ada anak SMA minta sepeda motor baru pada orang tuanya, bapak dituruti, dibelikan sepeda motor baru, harapan orang tuanya sekolah tambah sregep. Tetapi sebaliknya malah bolosan, sepeda motornya anyar dipreteli, kenal poti diganti, sing napa niku, sing plong-plongan iku, akhirnya keserempet prauto sikile cuklek. Itu namanya nikmat berubah menjadi azab. Maka mudah-mudahan dengan kita ngaji seperti ini merupakan bukti rasa syukur kita. Diparingi sehat, tambah sehat. Keluarganya biar berkah,
anak-anaknya biar soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Ya karena nanti semua nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh kamu akan ditanya nanti di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Misalnya diparingi kemapanan ekonomi, nanti ditanya itu buat apa itu harta yang dimiliki? Apa hanya untuk kesenangan pribadi, apa untuk berbagi? Itu namanya latus alunna yauma idzin anin na'im. Maka kalau setiap ceramah, khutbah diawali dengan mari kita panjatkan rasa syukur, itu bukan basa-basi Bapak Ibu. Ini memang harus begitu. Sudah sepatutnya dan sepantasnya kita ini matur suwun. Umpami kalau kalian jenengan terlahir dari orang tua di Uni Soviet sana, mungkin anak mengenal Islam, mungkin komunis. Kalau kita lahir di Amerika, ya mungkin Kristen, Yahudi. Kok alhamdulillah kita lahir di Kabupaten Malang, daerah Karangploso. Alhamdulillah. Maka ini nikmat yang luar biasa. Tidak bisa kita nominalkan dengan rupiah. Napa malih jenengan kok sregep saged rawuh ten majelis ilmu seperti ini di hari Ahad pagi yang mungkin semua orang tersibukkan dengan olahraga, dengan rekreasi atau acara-acara yang lain. Maka ini sangat patut kita syukuri. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana saya sampaikan ke takmir, tema kajian kita adalah 9 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi dambaan kita. Dicintai manusia saja kita merasa bahagia. Seorang istri dicintai suaminya. Bisa kita bayangkan bagaimana keluarga itu kalau antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai. Suaminya minta kopi, bu, gak ada kopi, bu, gaun dewe keding tangan. Bagaimana kalau sudah seperti itu, kan tidak nyaman. Seorang anak itu mesti kepingin dicintai orang tuanya. Seorang menantu kepingin dicintai mertuanya. Itu cinta. Lalu lebih-lebih kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Dan kalau sudah mendapatkan cinta Allah, pasti ya dijamin kehidupan kita itu. Bahasanya lagi ngetren apa? Dagangane pusat. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, kita akan mendapatkan dagangan pusat. Masya pilpres kalau ngoten iki wis menang kalah wa alam. Yang penting kita tetap berdagang kepada Gusti Allah. Nah, hidup yang indah adalah ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, hamba Gusti Allah sing sampun angsal SK resmi bahwa diangkat menjadi kekasihnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattakhadahu Ibrahim khalila. Aku angkat Ibrahim itu menjadi kekasihku. Tapi sak dereng-saderengi nanti kalau sampai akan ujian yang berat. Dangu mboten gadah putra, bareng sampun gadah seumur lucu-lucunya disuruh menyembelih. Umur 80 tahun disuruh hitam. Di zaman itu tidak ada medis Bapak Ibu. Dalam hadis dikatakan Nabi Ibrahim itu wahtatana bil qadum, menghitan sendiri dengan pecok. Ujiannya berat, baru kemudian dapat SK, diangkat menjadi kekasih Allah. Maka kita harus berburu ini. Mudah-mudahan kalau kalian termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selama ini sudah terlalu lama ingin dicintai makhluk, mencari ridhone menungso, tidak akan ketemu. Kalau kita mencari
Keridhaan semua manusia tidak akan ketemu. Mesti orang itu ada yang pro, ada yang kontra, itu pasti. Kalau kita ingin hidup kita itu agak longgar, ya naik kelas sedikit lah. Cita-citanya bukan dicintai makhluk, tetapi dicintai Gusti. Lek golek bijine menungso ndak akan ketemu. Mesti si A akan setuju, si B mesti akan kontra. Itu pasti sudah. Jenengan gak ada damel lah. Misale napa digawe geden-geden. Ya ono sing ngelem, ono sing nyacat. Jare sing ngelem wae iki hebat iki. Lha ngene duwe gawe. Jare sing sijine kok cek emane-emane. Kok temane gawe ngono mubadir, makane digawe pesta sing mewah-mewah ngono kok digawe modale anake nyambut gawe kok. Dibuat sederhana, ya ono sing ngelem, ya ono sing nyacat. Itu yang dimaksud dengan peribahasa Arab ridhon nas ghayatun la tudrak. Pados pengelemane menungso ini cita-cita yang tidak akan pernah terwujud. Mesti ada yang ngelem, ada yang masa kok kula ngeten iki ana sing pro ana sing kontra. Wah iku lho gawe LCD lho rada tepak. Terus sisi-sisine wis bagian pola ngono-ngono. Ini itu sudah dunia itu baik begitu. Tapi kalau kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti kabeh niku pados ridhone Gusti Allah. Sudah selesai. Karena mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba yang beriman. Yen iki sing diarani bahagia ngene iki. Radiyatam mardiyah. Kita ridho dan Gusti Allah juga ridho kepada kita. Oh, itu hidup yang indah dunia akhirat. Contohnya ini, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika ke Thaif, nah ini setelah beliau itu ditinggalkan oleh paman beliau Abu Thalib dan istri Khadijah, ibunda Khadijah wafat, orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dalam menyakiti beliau. Ini bulannya lalu kita bahas sedikit ya. Dikala situasi itu Rasulullah itu ingin mengalihkan dakwah ke satu tempat yang bernama Thaif. Thaif ini kurang lebih berapa Pak jaraknya Pak? 60 kilo dari Mekah. Dan daerahnya daerah yang dingin, dataran tinggi Thaif. Karena di Mekah Nabi sudah disakiti baik secara fisik maupun secara psikis, dilokno, disakiti. Maka Nabi punya secercah harapan, jajal siapa tak nang Thaif. Siapa tahu penduduk Thaif ini mau menerima dakwahku. Berangkatlah beliau 60 kilo perjalanan dengan harapan beliau mendapatkan ketenangan, pindah dari Mekah yang masyarakatnya kasar, masyarakatnya arogan. Apa yang terjadi? Ternyata baru saja sampai di pintu gerbang Thaif, Nabi sudah dicegat itu, dicegat. Bahkan anak-anak kecilnya disuruh untuk melempari beliau dengan batu. Akhirnya malaikat penjaga gunung ketika itu mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah, supaya Allah memerintahkan kepada aku untuk mengangkat gunung Uhud itu, biar aku timpakan kepada masyarakat Thaif yang menyakiti engkau. Melalui juru bicaranya malaikat Jibril itu. Apa jawab Nabi yang mulia ini? Jangan Jibril, aku ini diutus rahmatan lil alamin, bukan untuk menghancurkan. Beliau malah mengangkat tangan, malah berdoa dengan doa yang ini. Doanya ini sangat menyayat hati. Allahumma inni asku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah ya Tuhanku, ya Rabb, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Kula niki kawula jenengan sing lemah Gusti. Subhanallah.
wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Mungkin semua ini karena lemahnya kemampuanku sehingga aku menjadi orang yang hina di hadapan manusia. Di Mekah aku dihina, di Mekah aku disakiti. Ternyata di sini pun aku juga mendapat perlakuan yang demikian. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah pelindungku ya Allah. Jadi kayak Nabi ini langsung curhati kepada Gusti Allah. Ila man tukilluni, mau Engkau langkahkan kemana kakiku ini ya Allah. Ila ba'idin yatajammuni, kembali ke Mekah dalam keadaan aku juga terhina. Au ila aduwin malaktahu amri, atau Engkau biarkan aku di sini dalam keadaan aku disakiti. Intinya di sini doanya, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Itu tidak jadi masalah ya Allah. Di Mekah aku disakiti, di Taif aku dihinakan, tidak jadi masalah ya Allah, selama panjenengan tidak murka kepada aku. Abot ngene iki. Pun Gusti, kula asal perlakuan napa mawon mboten masalah. Sing penting panjenengan ridho dhumateng kula. Kalau bahasa kita, wis masih sapa yang musuhi, sing penting aku enggak salah, sing penting aku duwe Gusti Allah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kula mboten peduli Gusti. Sing penting jenengan mboten marah dhumateng kula. Jenengan tidak marah kepada aku. Nah ini artinya Rasulullah sangat mendambakan yang namanya kecintaan Gusti Allah. Nah ini yang kita contoh nih. Sing penting Gusti Allah. Nah, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja mereka? Yang pertama, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Orang akan mendapatkan kecintaan Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti pola hidup Rasulullah dalam kehidupan ini. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai contoh, mengidolakan Rasulullah. Kalau kalian jangan, tidak usah mengidolakan siapa-siapa, idolanya cukup Kanjeng. Nah, ini lawan lagunya nih, Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia idolaku. Lagu ini loh. Hati ngerwakan aja dengan hati merengakan nggih. Lagu ngoten niku lho menumbuhkan kecintaan kita. Jangan ngrungokno lagu mangku purel. Tambah ginjal-ginjal tok lho. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Karena memang kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti beliau, mengidolakan beliau. Maka organisasi kita ini dinamakan Muhammadiyah. Berarti ndereki Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Ya walaupun kalau kita mau jujur ya, kita tidak bisa Bapak Ibu mencontoh Rasulullah persis itu tidak bisa. Ya 2%-nya seapik udah. Kanjeng Nabi koyo ngoten ya. Kalau tidak kita mencontoh ya sak mampu-mampune lah, tapi tetap mengidolakan beliau. Wong bedanya kita dengan Kanjeng Nabi itu kan hanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan titik bedanya. Kalau Rasulullah itu sedikit sarenya, beliau tidurnya itu sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ngaji sedan nggih, merem mboten napa-napa. Niku barokahe sehat. Monggo sekejakaken. Kalau Nabi itu sedikit sekali marah, bahkan hampir tidak pernah marah. Kalau kita sedikit-sedikit marah, sedikit saja bedanya. Dasarnya nih, ya. Setiap Muslim harus mengenal Rasulullah. Maka ma'rifatur Rasul, untuk bisa kita itu mengikuti beliau, syaratnya harus mengenal beliau. Ya, kita baca sejarah beliau, sehingga kita akan bisa mencontoh. Dasarnya surat
Ali Imran ayat 31. Nanti bisa panjenengan kaji ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulku kepada umatmu, jika mereka benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi Nabi digangan matur, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka syaratnya mengikuti Kanjeng Nabi. Pengertian baliknya, kalau kita itu mengikuti Kanjeng Nabi, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Tidak cukup hanya seperti itu, dilanjutkan yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi bonusnya ini lepun asal kecintaan dari Gusti Allah, bonusnya adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidup yang seperti ini. Satu itu mengikuti Rasul, ittiba'ur Rasul, bukan malah menyelisihi Rasulullah. Yang Rasul tidak mencontohkan, beliau tidak memerintahkan, malah kita kerjakan. Itulah yang kemudian dinamakan bid'ah. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah nanti di akhirat tidak akan berhak mendapatkan air minum dari telaga Rasul yang namanya telaga Haud, terusir dari telaga Rasul. Dikala umat-umat beliau nanti satu persatu akan beliau beri minum itu, yang ketika kita minum air telaga itu, kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Ada orang yang terhalau, malaikat menjaga itu, dilarang dekat-dekat. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa wahai malaikat, mereka kok kamu usir? Kemudian malaikat memberikan penjelasan, mereka itu ya Rasulullah, yang sepeninggal Anda melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti Rasulullah secara konsisten dan konsekuen. Dengan cara apa? Menghidupkan sunnah beliau. Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintai aku. Misalnya nyun sewu, jenengan bangun tidur langsung membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu cinta Rasulullah. Itu ndereki Kanjeng Nabi. Masuk kamar mandi kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu sunnah Rasulullah. Keluar kamar mandi kita baca ghufranaka. Kita bercermin kita baca alhamdulillah kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Kita tadi keluar rumah kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sunnah Rasulullah. Dan itu akan berpotensi kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Takwa niki pengertian gampangan ini ku manut, sing diperintah dilampahi, sing dilarang ditebi. Ini kemauan pengertian takwa. Dan inilah nanti yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat. Jadi benjing ten akhirat Gusti Allah niku mboten menilai orang dari pangkat dan jabatannya. Mula presiden Gusti, dawuh Gusti Allah, gak ngurus. Presiden malah besok suwe mlebu swarga. Tanggung jawabnya wabot wong sak Indonesia ya. Lho ngoten rebutan. Lho betul itu. Wong Abu Bakar ini kalau begitu dipilih secara aklamasi jadi Khalifatur Rasul, pengganti Kanjeng Nabi, nangis. Abu Bakar mboten terus seneng, alhamdulillah syukuran terpilih jadi mboten nangis.
Kenapa? Karena yang dibayangkan itu tanggung jawabnya. Nah saat ini dibayangkan itu kan fasilitas dan prioritasnya. Makanya rebutan. Nah dicaleg barang itu sampai entek miliatan itu. Jadi pangkat dan jabatan tidak akan jadi jaminan orang itu nanti akan masuk surga dengan selamat. Bukti ini sinten Fir'aun kan rojo abadi nih, nggak ada pilpres. Ismarmo dadi rojo sampai mati, matinya kedelep segoro. Nah. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai orang itu dari kekayaan yang dimiliki. Kekayaan kalau tidak dimanfaatkan untuk bekal akhirat, tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, maka akan menjadi korun-korun kaya baru. Korun itu siapa? Orang kaya di zaman Fir'aun. Jadi Fir'aun itu raja besar Bapak Ibu. Raja besar, di sekelilingnya ini orang-orang yang ada birokrat menteri segala urusan namanya Haman, ada konglomerat namanya Korun, ada ulama yang namanya Bal'am. Kabeh itu mendukung. Makanya dadi presiden kuat Fir'aun. Tapi akhirnya kedelep segoro. Nah, sudah makin gelambiar nih cepet pilpres barang ini bertakwa nih. Dasarnya Al-Qur'an surat Ali Imran ayat nomor 76. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala akan menjadikan manusia dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran surat ketiga. Ali Imran ya, bukan Ali Imran ya, Ali Imran. Artinya keluarga Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janjinya yang dibuatnya dan dia bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wow, kalau sampai akan takwa itu pengertian gampangnya, pengertian sederhananya adalah manut kepada Gusti Allah. Kan sholat ya sholat, kan ngaji ya ngaji. Ini ku takwa. Dengan inilah kita berharap nanti kita akan bisa selamat dunia dan selamat akhirat dengan kecintaan Allah. Yang ketiga, orang yang beriman dengan benar. Orang yang beriman dengan benar dan membuktikan keimanannya dengan amal sholih. Jadi iman ini harus dibuktikan dengan amal. Maka mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu kadang-kadang dibuktikan dengan ujian Bapak Ibu. Ini kilo beratnya. Iman itu tidak hanya kita sekedar mengucap aku beriman kepada Allah, tapi harus diuji. Coba kita buka Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 214. Niki ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lho kok hilang? Wes kesel nih wale. Nama? Yang ahli IT sinten wis?
Langsung mawon nggih. Kesuwen. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214, mangke saged panjenengan catet nggih, nanti di rumah dikaji ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Jadi Gusti Allah niku memberikan satu pertanyaan yang ini tidak butuh jawaban, namanya pertanyaan istifham. Istifham. Satu ungkapan bernada tanya, tapi sungguh tidak butuh jawaban. Dan ini menunjukkan peringatan malah. Kados jenengan ten putrane niku lho, lek jam 6 jam 6:15 dereng tangi. Lho kok enggak sekolah? Iki lak takon saja, tapi muring-muring kan. Apa kamu menyangka, dawuh Gusti Allah, kamu akan masuk surga begitu saja? Lah kok napa? Lah kok nyimut. Lah kok penak. Swarga niku jenenge munggah swarga. Munggah niku nggih butuh perjuangan. Lek nyemplung niku penak. Nyemplung neraka niku sak karepe. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira, kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian untuk membuktikan imanmu. Emas itu baru diketahui kadarnya kalau sudah dibakar. Oh, ini 24 karat. Ini 22 karat. Oh, ini 10 karat. Oh, ini sekarat. Ada yang imannya itu hanya sekarat, itu ada Bapak Ibu. Jadi ujian itu kadang-kadang memang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam rangka apa? Menguji keimanan kita. Kemarin saya sampaikan bulan yang lalu, Kanjeng Nabi aja yang sudah diangkat sebagai kasih Allah masih diuji. Lepas dulu aja. Alhamdulillah. Berarti untuk bertahan ini. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, sengsara, digoncangkan dengan ujian-ujian. Bahkan memang umat Rasulullah itu memang di dunia ini diuji dengan ujian yang cukup berat. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat sudah tidak ada lagi dosa. Kan milih pundi jenengan? Kan milih sakniki. Mbejeng karek lurus ngoten mawon. Itu yang dimaksud dengan dawuh Kanjeng Nabi, inna hadhil ummah ummatun marhumatun. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Laisa alaihi adzabun fil akhirah. Mereka di akhirat nanti tidak akan diazab oleh Allah. Adzabuha fid dunya. Sorone wis diparingna teng donya. Berupa apa? Al-zalazil, goncangan-goncangan kehidupan, wal balaya, musibah-musibah, wal fitan. Termasuk fitnah-fitnah ujian. Maka iman ini memang harus dibuktikan dengan ujian. Nah, ketika kita lulus, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan dia membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh dan bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Dasarnya nih surat Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 33 surat ke-33 ayat 43. Walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang memberikan rahmat kepadamu,
dan malaikat memohonkan ampun kepadamu. Jadi tiang niku lamun iman dan beramal soleh, maka malaikat pun juga ikut mendoakan orang tersebut. Didoakan oleh malaikat, dikawal oleh malaikat, sehingga dia itu akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari kegelapan menuju pada cahaya yang terang benderang. Dan dia Allah adalah zat yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kita harus membuktikan iman itu dengan amal soleh. Dan orang-orang yang bisa menggabungkan antara iman dengan amal soleh, itulah orang yang akan mendapatkan satu kehidupan yang mapan, kehidupan yang menyenangkan. Surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ini surat keberapa? Surat ke-16. Nah niki. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal solih, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, maka Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Jadi kalau jenengan kepengin hidupnya berkualitas, kehidupan di dunianya ini kehidupan yang berkualitas, maka syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Maka setiap usia kita itu akan berkah. Tidak hanya itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Di dunianya menyenangkan, di akhiratnya dia mendapatkan kebahagiaan. Syaratnya niku wau, iman dan amal soleh. Contoh amal soleh ngaji ngoten niki. Thalabul ilmi seperti ini contoh amal soleh. Konkret nih, Mun. Makanya jenengan nek pun napa? Istiqomah ngaji ngoten niki jangan sampai kita tinggalkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Emang wong ngaji nggih mboten dangu, paling pol 1 jam. Nggih kan? Aja enten pundi jenengan, kadang bowo ya durung buka. Gitu. Mau ke tempat rekreasi juga masih belum buka. Olahraga ya bisa nanti sore. Eman. Karena 1 jam yang ngaji seperti ini sangat berkualitas. Ini bisa menjadi satu amalan yang akselerasi, mempercepat proses pendekatan diri kita kepada Gusti Allah. Ini sing jamin Gusti Allah. Saya terus kula niki, ini Quran sing dawuh. Aku akan berikan pada mereka kehidupan dunia yang berkualitas. Ya lek sergap ngaji niku hidupnya itu akan tenang. Masalah ya mesti ada namanya hidup, tapi dia bisa mendapatkan solusi-solusi kehidupan, bahkan dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Terus pokoknya mantep kepada Gusti Allah. Yang penting ikhlas. Contoh, wonten tukang tempel ban. Nun sewu ngapunten, tempel ban itu penghasilannya pinten, Pak? Mek jagakno wong ban bocor tok. Kan koyo kalau untuk pergi haji kayak kaduan tulung. Apalagi sekarang biaya naik haji itu porsinya aja 25 juta dapat porsi. Nanti kalau mau berangkat pelunasan sekarang katanya hampir 100 juta. Nggih, Pak. 60 ya, 60 juta. Enggak nyangka-nyangka. Nah, satu ketika orang ini tapi memang dia membiasakan untuk melakukan amal soleh dan semata-mata mengharap ridho Allah. Satu ketika jam 12 malam didok-dok itu pintu rumahnya. Didok-dok, dibuka pintunya, ternyata ada seorang yang minta tolong. Pak, mohon maaf, saya minta tolong. Ini saya
tergesa-gesa, saya mau ada urusan yang sangat penting, ban saya bocor. Orang tadi itu dengan niatan ikhlas, yang penting yang terbayang hanya nolongi wong. Oh nggih, monggo kula bantu, ditempelkan itu ban. Dikasih uang 100.000, dia enggak mau. Ongkosnya enggak segitu. Untuk ban mobil itu satu ban itu hanya 20.000. Kakean Pak lek setengah. Mboten napa-napa, ini karena sudah di luar jam kerja saya kasih. Oh, jiran ikhlas lho nggih. Ya saya ikhlas. Kasih ongkos 100.000 sudah berlalu. Dan tukang tambal ban tadi itu enggak menyangka sudah. Tiba-tiba dapat 3 hari berikutnya orang yang ditolong tadi itu datang. Ternyata beliau itu seorang pengusaha. Pak, saya datang ke sini yang pertama silaturahim menyambung kemarin kita itu. Ternyata dengan kejadian kemarin itu kita seolah-olah seperti saudara. Seneng mau ditolong niku seneng. Padahal yang ditembel ban bagi tukang tambal ban itu enggak lama waktunya. Nah, ternyata orang tadi itu ya, tergesa-gesa karena besok paginya harus ketemu rekanan bisnis yang kalau terlambat itu nilai bisnis yang jumlahnya miliaran itu bisa meleset. Tapi gara-gara dibantu itu akhirnya deal sukses. Maka terkesan itu pengusaha tadi itu dengan tukang tambal ban diparani maneh. Maka sebagai bentuk terima kasih saya, sebagai hadiah dari saya, dan ini adalah ikatan persaudaraan, saya berharap panjenengan mau dan tidak menolak. Sampai saya berangkatkan haji yang plus. Kisah nyata ini Bapak. Lah ngeten iki mboten kena terus aku tak buka bengi wis iso poro. Mboten sakit ngoten, enggak bisa begitu. Yang penting ikhlas. Orang tukang tambal ban tadi enggak ada niatan apa-apa. Niatnya wis nolong tok ikhlas. Bantu orang susah. Ternyata Allah Ta'ala memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini yang dinamakan min haitsu la yahtasib. Nah, janji Allah tidak bakal meleset. Maka kalau kita ingin hidup kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu berupaya untuk beramal soleh itu hanya karena mengharapkan ridhonya. Berikutnya yang keempat, orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia membuat hidup ini terasa indah. Seperti tadi itu kan menyenangkan kalau kita bisa menolong orang, kalau kita bisa membantu orang. Misalkan Yun Sewu punya tetangga ya, janda, punya anak yang sedang sekolah kok kesulitan bayar SPP, jangan bantu. Itu kan kita berbagi, itu kan merasa senang. Jangan tidak peduli. Wong Islam ini agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu namanya ibadah sosial, yang nilainya tidak kalah dengan ibadah ritual. Bapak mau berangkat Jumatan, waktunya agak mepet, di tengah jalan ada orang sepuh yang terjatuh di tengah jalan, butuh pertolongan, dibawa ke rumah sakit. Kira-kira jenengan rasa Jumatan apa nulungi tiang niku wau? Kalau menolong Jumatannya itu ketinggalan, milih pundi? Tetap nolong. Dan Allah Maha tahu itu. Nanti sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur, karena itu darurat. Jangan sampai disemayani. Saya makin sih tak Jumatan sih. Mulai berangkat punan. Itu Islam. Maka kita disuruh berbuat baik kepada sesama. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seorang perempuan nakal, wanita tunasusila, yang karena dia itu mau menolong seekor anjing yang kehausan karena cintanya kepada sesama. Kalau kepada anjing saja kita mencintai dapat pahala demikian, apalagi kepada sesama manusia. Jadi misalkan dokter ya, menyelamatkan nyawa orang, ketika dia mengoperasi pasien, adzan berkumandang, sholat awal waktu itu kan utama. Kira-kira ya apa? Ditinggal pasien ini sembahyang sih. Kadang lek wiritan dokter suwe, bareng mulai sediri kesini perawate. Nanti mati Pak dokter. Ini menunjukkan betapa ibadah sosial, kepedulian kita kepada sesama ini akan menjadikan kita dicintai oleh
Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah yang Maha Pengasih itu menyukai hamba-hambanya yang punya jiwa belas kasih. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Cintai yang di bumi, nanti yang di langit akan cinta kepada kita. Jangan sampai kita itu jadi orang mentalanisme, egoisme. Saat ini kan usum nih ngomong mentalan nih. Dasarnya niki surat Al-Baqarah 195. Dan saya niki semua ada dasar Qur'annya nggih, mboten ngawur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, merugikan dirimu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri, dan berbuat baiklah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kelima, agak dicepatkan waktunya hampir habis nih. Orang yang menegakkan keadilan. Nah, ini abot nih, menegakkan keadilan. Karena al-adalah atau keadilan ini adalah merupakan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba pilihan. Lebih-lebih kalau keadilan ini dipegang oleh seorang yang punya pangkat dan jabatan kepemimpinan, hebat itu, Pak. Tapi angel. Disinilah makanya poligami itu walaupun boleh tapi berat, betul. Karena harus ini adil. Dan adil itu tidak bisa loh Pak diartikan sama rata sama rasa, itu tidak bisa. Bukan itu pengertian adil. Itu kan adil versi komunis. Haidul hailah demi delen. Sama rata sama rasa, bukan itu adil. Adil menurut Islam itu adalah wad'u syai'in fi mahali, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memberikan sesuatu sesuai porsinya, itu adil. Jenengan punya putra 3 anak. 1 SMA, 1 kuliah, 1 SMA, 1 SD. Kalau jenengan memberi uang saku, apa terus adil dikasih jumlah yang sama? 10.000? Tidak. Tentu sing kuliah nggih rada akeh. Karena mungkin jaraknya lebih jauh, butuh transportasi lebih banyak, mungkin juga durasi waktunya lebih lama, butuh juga untuk tugas-tugasnya, sehingga 10.000 ya tidak cukup. Tapi sing SD 10.000 wis kakean. Mek butuhe mek jajan permen ngoten tok. Sekolah diantar jemput, kasih bekal. Nah, ini adil. Maka orang yang menegakkan keadilan, orang yang berdiri di atas keadilan, ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau ada 2 kelompok yang bertengkar, berselisih, maka damaikan keduanya dengan adil. Kalau satu melanggar perjanjian, perangilah sampai dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Damaikan antara keduanya di atas keadilan. Jadi kalau ada orang berselisih, jadi penengah itu harus adil, tidak boleh condong ke salah satu, itu tidak boleh. Dan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Karena apa? Karena kita diperintah untuk adil, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 6 orang-orang yang sabar. Nah niki sabar niki wabot nih. Makanya ganjarane gede. Sabar ini diartikan dengan bertahan di dalam kebenaran. Yang dimaksud sabar itu bukan orang yang sing gak lapo-lapo moro dikepuk menengahi, dikaploki menengahi. Kok gak males aku sabar, itu namanya bukan sabar, itu songong itu namanya. Jadi sabar ini bertahan dalam kebenaran. Seperti jenengan pada pagi hari ini, jangan mau sabar. Pinara kali silo, ngira kesel disembujungno, ini kan tetap sabar.
Coba nek mboten sabar, jenengan mundur siji-siji to. Wis kesel aku. Termasuk jenengan gelem ngrungokno arek cilik ngomong kan sabar niku. Sabar, aku wong tuwek kok ditutur arek cilik, salah-salah tak tapuk arek iku. Ini sabar. Ini akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari tadi dalam keadaan mungkin kita masih ngantuk-ngantuk, cuaca lumayan dingin, kita mau bangun, kita mau kemudian mandi, ambil air wudhu, datang ke masjid, itu bentuk kesabaran. Makanya tidak heran kalau kemudian orang yang seperti ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang-orang yang bertawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Dan saya Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita itu menggantungkan pada usaha kita, jangan. Disinilah pentingnya usaha itu harus digabungkan dengan doa. Misalkan jangan bisnis kok berhasil, kemudian merasa, wah jangan aku pinter, aku golek peluang bisnis. Wah ini akan menghancurkan kita sendiri. Di orang-orang yang bertawakal. Dasarnya surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Contoh tawakalnya ngeten, jenengan gerah datang ke dokter, minum obat dengan membaca doa. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Sembuh atau tidak sembuh, waras dapat tambah parah, ini kersane Gusti Allah. Tapi sudah usaha loh. Jadi jangan salah mengartikan tawakal. Jenengan sakit terus disambangi tiang, wis nang dokter durung saku tawakale pasrah wis. Lek Gusti Allah ngersakno waras ya waras lek. Tidak bisa begitu. Lek wonten tiyang ngoten jangan bisiki mawon, ya lara terus ae. Wong kita disuruh berusaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Nah, ini yang terakhir, yang ke-8 ya, 9 kok. Ini menjamin itu betul apa? Lebih didik nggih. Kalau kuatir lek terus kedawan ngoten lho. Orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin. At-tawwabin ini artinya orang yang membersihkan rohaninya dari dosa-dosa dan kesalahan dengan bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Al-mutatahhirin ini artinya orang-orang yang membersihkan jasmaninya. Jadi Gusti Allah itu senang kepada orang yang rijikan, bersih secara jasmaniah dan juga bersih secara rohaniah. Jasmani kita bersihkan dengan ya mandi, rumah kita bersihkan dengan timpel dan lain sebagainya sehingga rumahnya itu bersih asri. Itu Gusti Allah senang. Dan rohani kita bersihkan dengan taubat kepada Allah. Memperbanyak istighfar. Jangan sampai kita itu dalam satu hari tidak membaca kalimat taubat sama sekali, tidak pernah bertobat sama sekali. Jangan bisa milih mau baca istighfarnya Nabi Adam, monggo. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan kali masak, kali nyapu, Rabbana zalamna anfusana, tapi di dalam hati mawon pun bengok-bengok. Pun nyapu Rabbana zalamna cari tongkone. Apa itu? Kan lumayan. Rumahnya bersih, istighfar dapat 100. Atau kita baca istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau mau yang jos, mau yang top, kita baca Sayyidul Istighfar. Istighfar yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar yang paling jos. Itu bagi setan itu pukulan telak itu.
Nah, ini akan mendatangkan kecintaan Allah, memperbanyak istighfar dan taubat. Yang terakhir, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam berjamaah. Makanya kita itu harus konsisten dalam berorganisasi. Ya, bermuhammadiyah itu harus konsisten. Seringkali saya sampaikan, kalau kita Muhammadiyah itu enggak temenanan, ya rugi nanti, rugi. Karena nanti orang itu masuk surga itu akan berombong-rombongan. Kita buka surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Alam? Wasiqal ladina. Surat Az-Zumar surat ke berapa nih, Pak? Berapa? 39. إن الله وملائكته